Fenomena apa ini? Taipaneri rame-rame caplok rumah sakit. Jadi mendadak ada berita tentang ini di CNBC. Menarik sih. Beritanya bener atau enggak? Apalagi kayak tipe kayak gue jauh dari informasi, maka paling enggak gue penasaran gitu, terkait dengan hal ini. Fenomena apa ini? Kenapa gue tertarik untuk bahas sedikit ini, untuk kita ngelihat saham ini kita mau masuk, karena gue sering banget ya mampirnya di rumah sakit ini gitu. Rumah sakit maksudnya rumah sakit Geraha Kedoya ya. Ada juga walaupun Siloam, tapi gue juga sering mampirnya. Anak gue lahirnya di Geraha Kedoya, terus kemudian kita sering berobatnya di Geraha Kedoya. Pelayanannya itu yang menurut gue suka ya. Nggak tau lah, gue dokter-dokternya oke segala macam, tapi oke, kita lihat fenomena ini. Fenomena muncul di kalangan Crazy Rich RI. Jadi emiten PT Elang Mahkota Teknologi (MTK) milik keluarga Sari Atmaja mengakuisisi katanya nih emiten-emiten pengelola rumah sakit tanah air. Terus nanti kita masuk ya, kita lihat-lihat saham-sahamnya. Jadi ada emiten namanya EMTK ya. Kita baca dulu aja. Kabar teranyar, MTK melalui pengelola Omni Hospital PT Meditama Metropolitan Same berencana mengakuisisi mayoritas sebanyak 66% pengelola Rumah Sakit Geraha Kedoya PT Kedoya. Saham ini dikendalikan oleh Hung Kang Suteja, anak dari Taipan dan Ningking. Lalu kita ke bawah, nanti kita buka satu-satu itu saham-sahamnya kita lihat. Terus kemudian dia mengakuisisi 66%. Jadi ada kode emiten EMTK, ada SAME, ada RSGK. Gue juga baru tahu nih kalau ternyata Geraha Kedoya itu ininya ya, pengelolanya namanya sahamnya RSGK ya. Oke. Terus kemudian manajemen SAME menegaskan RSGK tidak memiliki hubungan afiliasi ya. Jadi menghindari kong kali kong ya. Jadi catatan saja RSGK melepas sebanyak 185.940.000 saham atau setara 20% dari modal di tempatnya. Nanti kita lihat RSGK ya. Lalu juga di bawahnya, selain itu ada juga saingannya dari MTK, SAME, dan RSGK itu ada pengelola juga rumah sakitnya yang besar juga, namanya Silo atau Siloam, berada di di bawah grup Lipo milik keluarga Riyadi PT Siloam. Kemudian ada Rumah Sakit Mayapada yang dimiliki Taipan Dato Sri Tahir, SRAJ, nanti kita lihat ya. Terus kemudian di sini ada kalimat yang agak berantakan sebenarnya. Emiten pengelola rumah sakit keluarga milik pendiri PT KB Pharma Binyamin Setiawan PT Mitra Keluarga. Nah ini tabrak-tabrakan, jadi kita langsung bahas aja ya. Jadi gue cuma mau bahas, kita lihat dulu MTK. Oke, kita lihat, check in dulu sebentar MTK. Kita lihat emiten ini ya, gitu. Katanya ini namanya emitennya PT Elang Mahkota Teknologi. Kita lihat di sini harganya 2.160. Kita lihat manajemennya. Sini ada orangnya, manajemen. Ini gue pakai IDN Financial, shareholdernya. Nah, di sini kalau tadi itu punya beberapa kita ke atas. Ini nih, PT Elang Mahkota Teknologi ya, personal computer service, ada SCTV, kemudian ya, kita langsung shareholder. Ternyata di sini ada Pak Tony Salim. Ini gue juga baru pertama kali tahu ya, ada Pak Tony Salim juga. Terus kemudian gue ke bawah, terus kemudian di sini laporan keuangannya oke, secara dari aplikasi IDN Financial. Nanti lo bisa lihat dari ATI bisnis Q1 Q2 2020 Q2-nya ya. Walaupun turun tapi positif. Terus kemudian ini related company, jadi ternyata dia masuk dalam MTK ini, masuk dalam advertising, printing, and media. Jadi ini dia yang paling banyak sebaran market cap-nya ya, PT Surya. Terus kemudian ini relatednya ya, aku balik lagi. Terus tadi kita lihat, kita langsung aja. Ini untuk berikutnya itu MTK ya, MTK keluarga Sari Atmaja. Nanti masuk ke saham ya.
SAME itu di PT Sarana Medita Metropolitan, sektornya Trade Service Investment Healthcare. Terus company-nya, company overview, banyak ini dia di bagian Engage Medical or Hospital in Indonesia. Terus kemudian di Omni Hospital ya, jadi manajemennya. Oke, kita punya dividennya dulu. Dividennya 2017 terakhir. Terus kita, tapi jangan langsung percaya di sini dulu, karena harus dicek dulu di RTI Bisnis juga apakah demikian ya, karena kan ada variasi. Biasanya data ada kurang lengkap. Terus kemudian PT Elangnya menguasai 73% pabriknya. Dia waktu Q1 Q2 omsetnya plus dari revenue dan net profitnya plus, terus kemudian Q3 aja 2020 mendrop. Nah ini related company by industrinya healthcare-nya, ada Mika Health, jadi paling tinggi itu Mika. Ini ada Silo ya, ini SAME Silo, terus kemudian ada Care, ada Medical Hermina ya. Jadi tadi MTK itu SAME, nah di sini deh. Tapi sebaran market cap-nya yang paling tinggi Mika. Ya kalau di Bekasi kadang-kadang Mika tuh banyak juga ya. Gitu. Meta dia Pak RSGK ya. RSGK itu di sini. RSGK itu paling bawah ya. Dia RSGK ya, harganya udah 1000. Tadi SAME itu 400, incer yang paling gede ya. Kita lihat Kedoya. Jadi Kedoya, nah ini PT Kedoya, General Geraha Kedoya ya. Jadi gue juga baru tahu nih ada PT Geraha Kedoya Adi Raya. Ya udah establishnya 2009. Terus kemudian dividennya kita lihat, dividennya belum ada. Ini belum ada sama sekali. Ini manajemennya ya. Terus kemudian shareholdernya ini ya 40%, 22 kelihatan. Lengkapnya teman-teman bisa compare dengan market namanya market screener, tulis aja depannya dengan emiten apa, misalnya kayak ini karena ini RSGK, misalnya market screener RSGK, nah gitu ya. Terus kemudian kita lihat financial datanya, kok nggak ada datanya di sini keuangannya. Nanti kita lihat di mana, bisa juga kita lihat coba compare dengan market screener ini ada dia di RSGK. Mungkin incer ini karena tinggi, tapi teman-teman juga bisa tukaran ya. SGK itu ya, teman-teman bisa pakai Google ya, Google Finance gitu. Kita tambah Google Finance, di datanya dibuka, terus kemudian misalnya ada quote-nya ya, bukan ini quote, nah ini dia, bukan ya, dibuka dulu. Jadi ini halaman khusus masalahnya, ini halaman khusus. Jadi tulis RSGK. Apakah sebenarnya masih ada di sana? Kita ketik RSGK, mesti ini RSGK. Oh nggak mau ya? Ada kedua tadi bisa dibuka sahamnya, kondisinya. Ini melandai terus, nggak seperti situasi biasanya. Di sini juga tadi ada terus kemudian situasinya, ini Silo rumah sakit, Siloam itu udah kenal, terus kemudian ini anak perusahaannya, terus dividennya 2014 sampai itu loncat 2020 cuma terjadi. Terus kemudian ini shareholdernya ya, ini shareholdernya, terus kemudian ini financial, terus kemudian habis itu mendapatkan membuat catatan net profit yang cukup baik di Q1 sama Q2 ya. Terus kemudian ini related company-nya. Ini related company-nya. Lalu terus kemudian di sini ada tadi disebut SRAJ, Medical Service. Nah, terus kemudian ini ada Mayapada. Di sini ada nama PT Mayapada Healthcare Group. Lalu juga di sini dividen ada Jonathan Tahir, terus kemudian habis itu PT Surya Cipta Inti Cemerlang 59. Lalu juga ke bawah ini Q3, Q4. Nah, Q2-nya bikin laporan nih. Tapi kita compare dengan market screener dengan RTI Bisnis. Apakah Q2-nya udah beri laporan belum gitu. Ya, luar biasa ini ya. Emang tadi, jadi Silo tuh yang Silo, tapi Mika harganya lembar sahamnya tuh banyak banget ya. Terus kemudian aku ada sebut Kalbe Farma, posisi harga di 1575. Ini PT Kalbe Farma nyiapin obat manufacturing, ini masih ini Kalbe Farma itu Dato Sri Tahir ya. Ada saya pernah
penasaran banget. Terus kemudian dividennya 2020 ada dividennya ya, 2 kali 17, 18, 19 ya, 2020 konsisten. Terus kemudian habis itu Santoso di sini publiknya, terus kemudian habis itu kurangin sih manajemennya. Terus PT-PT-nya Bintang 7 dan Kos Pharma PT Ale Trik. Terus kemudian terus kemudian habis itu ada Q2, Q1, Q2, Q3, Q4. Ini kinerjanya oke. Terus kemudian ini related company. Sini mitra keluarganya. Mitra keluarga 2020 ini ada 15, 16, 18, 19, 20. Terus shareholdernya ini 61, pabriknya 38. Terus habis itu Q2-nya Q1, Q2 ini cukup baik. Teman-teman bisa lihat di berita ini untuk kita lihat hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.